Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat berjumpa lagi dalam kesempatan ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama mengawali seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan PKJ nomor 2. Kita bersama-sama memasuki hadirat Tuhan dengan menyembahnya. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah minggu ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ada salam dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus
dari Allah Bapa dan Rohnya yang kudus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Nats pembimbing bagi kita sekalian terambil dari Injil 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 dan kami akan bacakan untuk kita sekalian. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 392 baitnya yang pertama. Kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah untuk memohon belas kasihan di hadapannya, karena kita tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah, penuh dengan kesalahan. Namun kita menghadapi Allah yang Maha Kasih, karena itu kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang boleh nyata dalam seluruh kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Namun sungguh kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa tidak ada yang tersembunyi tentang diri kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa, yang hidup hanya mementingkan diri kami sendiri, yang menjatuhkan sesama kami, bahkan melakukan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya. Kami menjelekkan, memfitnah, melakukan ujaran-ujaran kebencian, dan berbagai tindakan lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Ada begitu banyak yang kalau didaftar ya Tuhan, seluruh bumi memenuhi perbuatan-perbuatan dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan itu kami sungguh menyadari bahwa itu membawa kami kepada maut, mendatangkan murka Allah bagi kami.
Namun kami yakin bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih, yang mengampuni kesalahan kami sekalipun banyak. Ketika kami datang kepada Tuhan, dalam penyesalan kami, dalam pertobatan kami. Karena itu kami datang ya Tuhan. Kami mengakui dosa-dosa kami. Kami menyesali melakukannya. Dan kami mohon Engkau menghapus semua salah dan dosa kami itu. Biarlah Tuhan menuntun kami selamanya untuk kehidupan yang benar dan kudus. Menguasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami selanjutnya boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menjadi hal yang selanjutnya menyenangkan hati Tuhan. Boleh terjadi sesuai firman-Mu, sehingga kehadiran kami membawa arti bagi sesama kami. Kehadiran kami membangun kehidupan diri kami yang telah Engkau selamatkan. Terpuji nama Tuhan. Dengarlah seru doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh datang dengan penyesalan kita di hadapannya, maka Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, yang mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kita akan bersama-sama mengikuti berita pengampunan Tuhan atau berita anugerahnya dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Kita akan membaca secara bersautan. Saya mulai ayat 8 kemudian ayat 9 oleh jemaat, demikian seterusnya. Mazmur 103 mulai ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itu berita anugerah buat kita sekalian saudara-saudara, dan atas kasih karunia-Nya mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387. Sebagai warga tebusan Kristus yang baru, kita mengikuti firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru buat kita. Petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari pertama Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu berdiri
Kita akan membaca bersama-sama. Kita mulai. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sidang jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita di hadapannya untuk kita dimampukan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami dimampukan bukan hanya untuk mendengar firman, tapi menghayati selalu setiap saat. Ketika kami beraksi, ketika kami menjalani kehidupan kami, ketika kami mewujudkan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini, dalam berbagai lini kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami tahu kuasa setan, kuasa kegelapan selalu mengintip kami, bahkan berusaha mendapat tempat sepenuhnya dalam hati kami. Tapi di dalam kuasa dan nama Yesus Kristus, kami usir kuasa kegelapan itu, dan biarlah hanya Roh-Mu yang kudus yang bertahta dalam hati kami dan menuntun kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam segala keadaan, susah senang, sakit atau sehat. Terpuji nama Tuhan. Dan berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan secara bersama-sama dalam ibadah ini terambil dari Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan 7 dan ayatnya yang ke-15. Seperti ini firman Tuhan. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar.
Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, yang berbahagia ialah yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan ini, tapi terus melaksanakannya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat judul, ini judul yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Diburu Tak Bersalah. Ini memang memperlihatkan atau menunjuk kepada keadaan Daud, ya, keadaan raja, belum jadi raja, ya, keadaan Daud yang bukan hanya tidak nyaman, tapi nyawanya terancam. Ya, Daud hendak diburu dan hendak dibunuh oleh Saul yang menjadi raja Israel pada waktu itu. Nah, mengapa ini terjadi? Karena Saul, raja pertama Israel itu, iri hati terhadap Daud. Ya, iri hati terhadap Daud. Daud yang sukses, Daud yang gemilang, dan selalu memperoleh kemenangan bersama tentaranya menghadapi Filistin, ya, musuh bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Daud kembali ke medan perang, kembali dengan kemenangan yang luar biasa, ya, dan mestinya ini membanggakan seorang pemimpin negara, seorang raja. Mestinya dia berpikiran positif. Syukur ya Tuhan, saya punya seorang tentara yang hebat, yang selalu membawa kemenangan, sehingga musuh dapat dikalahkan dan negara Israel menjadi aman. Mestinya begitu, ya. Tetapi tidak demikian terjadi pada diri Saul. Ketika Daud kembali dalam kemenangan, keluarlah seluruh rakyat menyambut dia, dan para perempuan menari-nari dengan rebana dan gemerincing, begitu diceritakan dalam 1 Samuel 18, Bapak Ibu. Dan mereka menyanyi, para perempuan ini menyanyi dan mengatakan, ya, teksnya, ya, syairnya mengatakan begini: Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya, tentu ribuan lebih sedikit daripada yang berlaksa-laksa. Nyanyian ini memperlihatkan pujian dan respek terhadap Daud yang luar biasa itu. Ya. Tapi tidak demikian dengan Saul. Dia menjadi iri hati. Ya. Dia meresponi kemenangan itu. Menarik Bapak Ibu, dia meresponi kemenangan itu dengan kemarahan, dengan kebencian terhadap Daud. Bisa dimatikan sebentar. Kebencian terhadap Daud. Ya, ayat, ya, bahkan lebih lanjut lagi, ya, masih di ayat 7, ya.
Dia marah, benci terhadap Daud, bahkan merasa terancam. Wah, nanti tahta kerajaan ini tidak akan abadi lagi kepadaku. Itu akan pindah ke tangan Daud. Dia takutkan hal yang akan terjadi dengan tahtanya. Nah, agar ya mungkin ya iri hati ya, masa cuma saya yang raja, saya yang pimpinan, orang pertama di negara ini cuma dibilang beribu-ribu. Sedangkan Daud dibilang berlaksa-laksa. Itu menimbulkan kemarahan, membuat dia tidak bisa tidur. Ya. Nah, ketakutan itu supaya jangan terjadi, akhirnya dia berusaha untuk menyingkirkan Daud dan hendak membunuh Daud. Inilah yang merupakan latar belakang dari teks kita dari Mazmur 17 ini. Lalu bagaimana Daud meresponnya? Ya. Disinilah kita belajar. Ya. Respon itu yang paling penting. Bahwa ada masalah di sekitar kita, bahwa ada ancaman di sekitar kita, bahwa ada kesulitan-kesulitan di sekitar kita, itu pasti ada. Dan bisa terjadi sekali-sekali, bahkan beruntun-untun. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita meresponnya. Mari kita belajar dari Daud ini. Daud tidak merespon dengan kekuatan militer. Memang ada tentara yang bersama-sama dengan dia, yaitu memang lebih sedikit dari sukunya sendiri, suku Yehuda. Namun tidak dipakainya untuk melawan. Tidak dipakai untuk melawan Saul. Satu-satunya andalan Daud hanyalah Tuhan. Dia berdoa, Bapak Ibu, ya. Berdoa. Jadi Mazmur 17 ini merupakan doa Daud, ya. Ya. Mazmur ini merupakan ungkapan hatinya di hadapan Tuhan, ya. Minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan melindunginya, bahkan minta Tuhan memeriksa dirinya sendiri. Lalu diikuti dengan Mazmur 18 yang merupakan ungkapan syukur atas keluputan, atas keselamatan dari musuh-musuh Daud, termasuk dari Saul sendiri. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah responnya sekali lagi adalah melalui doa. Dia membawa itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat orang yang berdoa itu di mata manusia, ini sekali lagi catatannya adalah di mata manusia. Kalau Daud hanya merespon dengan doa saja, sepertinya Daud itu bukan seorang pria, bukan seorang laki-laki yang gentle gitu ya. Sepertinya dia penakut. Masa orang berhadapan, masa nyawanya terancam, dia berhadapan dengan pedang dan tombak, tapi dia hanya berhadapan dengan, dia meresponnya dengan doa. Ini tidak logis sebagai manusia. Bagi kita, konsep kita, ya, ini cara berpikir kita ya. Kalau sudah punya persoalan seperti itu, ya laki-laki berhadapan dengan laki-laki. Kalau engkau menjual, saya beli. Itu pasangan yang sepadan. Itu menurut logika kita. Kalau Anda membunyikan gaung perang, saya akan membunyikan gaung perang juga. Ya. Saya juga orang nih. Itu cara berpikir manusia. Saudara-saudara, tapi cara berpikir yang demikian tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Karena perang dengan perang, perang lawan perang itu akan menghasilkan kebencian, kematian, dendam terus-menerus, tidak akan pernah ada akurnya. Untung Tuhan bilang, jangan balas dendam. Itu adalah hakku. Tuhan ambil alih itu. Kalau dia kasih tinggal itu menjadi haknya manusia, wah, manusia akan dendam sampai turun-temurun, sampai kapanpun. Tidak ada jawaban atas kehidupan ini. Daud menyadari itu. Daud menyadari itu, karena itu dia berdoa.
Karena berdoa berarti mengandalkan kekuatan Allah. Berdoa berarti menyerahkannya kepada Tuhan. Tapi harus disadari betul ya. Kalau berdoa berarti menyerahkannya kepada Tuhan. Jangan kita berdoa tapi nanti di luar kita ambil tindakan kita sendiri. Jangan setiap acara kita mulai dengan doa, tapi begitu berjalan kita mulai brutal. Jangan setiap awal ibadah kita mulai dengan syukuran, ujung acara hantu. Kita mulai dengan kekacauan. Itu tidak konsisten antara doa dengan yang kita buat. Daud tidak mau melakukan itu. Sekali dia berdoa, sekali dia menyerahkannya kepada Allah, dia selama-lamanya mengandalkan kekuatan Allah. Dan di dalam Allah, dia yakin, di dalam Allah ada jawaban. Ya. Ada pertolongan Tuhan. Makanya Mazmur 18 itu kalau kita baca judulnya, itu pertolongan Tuhan. Ya. Ada jawaban. Dia tahu doa yang dinaikkan dengan segenap kesungguhan besar kuasanya. Bagaimana Bapak Ibu? Doa yang dinaikkan dengan segenap kesungguhan, dengan sungguh-sungguh itu adalah besar kuasanya. Bapak Ibu pegang itu dalam kehidupan ini. Ya. Ada jawaban. Ya. Itu yang dipilih. Jadi Daud bukan soal man to man, bukan soal laki-laki, tapi soal orang beriman. Bukan soal perang dengan perang, tapi ketika menghadapi masalah, saya berhadapan dengan Tuhan Allah. Saya menghadap Tuhan Allah. Karena itu doanya menarik sekali apa yang dikatakan oleh Daud, Bapak Ibu. Mari kita lihat baik-baik ayat pertama 2. Dengarkanlah ya Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dan dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Bukan dari dia, ya, tapi dari Tuhan. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Ya. Dan ketika dia menyerahkan semuanya itu dalam doa Bapak Ibu, dia tidak mau melakukan kesalahan, dia tidak mau melakukan tindakan menurut dia. Karena itu dengan mantap dia mengatakan, mari kita baca ayat yang kelima Bapak Ibu. Ya. Langkahku, mari kita baca. 1, 2, 3. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyah. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyah. Ini prinsip Daud. Artinya di sini ada Saul yang memusuhi Daud. Apakah Daud membalas segala tindakan keji atau kekerasan yang dilakukan Saul terhadapnya? Tidak. Malah Daud dalam doa itu, ya, kalau kita lihat ya, di dalam goa itu Bapak Ibu, ini kan sikap Daud yang penuh kasih itu. Di dalam goa itu, Daud memperlihatkan bukti kasihnya. Dia hanya memotong ujung jubahnya. Bukti kasihnya. Ia hanya melakukan sebuah tindakan kasih. Sekalipun ia punya kesempatan untuk membunuh. Bayangkan Bapak Ibu, ini konteksnya bukan hanya sekedar ada di goa itu. Tapi konteksnya ini Daud sudah capek. Sudah lelah. Tidak punya tempat tidur, hanya tidur dari bukit ke bukit, hanya berlindung. Dikejar siang malam. Lama sekali. Dan tahu-tahu satu saat ketemu di gua itu. Mungkin secara manusia bilang, sudah capek ini. Ini kesempatan sudah ini. Kesempatan untuk bunuh dia. Ada banyak kesempatan emas yang mestinya menjadi tawaran terhadap Daud pada waktu itu. Musuhnya bisa dijatuhkan dengan mudah. Saul sedang tertidur. Saul ini raja, kalau dia bunuh berarti dia siap
tahta sudah di mukanya, tahta kerajaan Israel, walaupun Tuhan sudah, apalagi Tuhan sudah mengurapi dia melalui Samuel, ya, mengurapi Daud melalui Samuel, peluang emas, tinggal tes, habis, Daud jadi raja. Selanjutnya aman, tidak perlu dikejar-kejar lagi, makan pun enak, tidur pun enak, kemana-mana enak, dihormati, luar biasa. Tapi Daud tetap berprinsip, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Saudara-saudara, bagi Daud, lawannya dalam hal ini adalah Saul. Bagi Daud, Saul itu bapa. Di goa itu dia panggil bapa setelah, ya, kalau lihat dialog di antara mereka, bagi Daud Saul itu bapa, bisa juga sebagai teman yang harus dikasihi. Saya tidak tahu Bapak Ibu, kalau kita yang ada di seperti Daud pada waktu itu, apakah manusia kita begitu menonjol? Apakah kasih kita begitu padam saja di situ atau tidak? Bapak Ibu, saudara-saudara, Daud menyadari panggilannya sebagai hamba Allah, yakni untuk mengasihi. Lawan dia pandang sebagai teman, sebagai bapa, sebagai manusia yang harus dikasihi. Ini lawan politik ini. Kan ini pergolakan politik di Israel ini. Dan lawan dipandang sebagai teman. Susah ya dimengerti secara manusia. Lawan ya lawan, fight, jatuhkan, kalahkan. Tapi mari kita belajar dari orang yang berdoa, yang membawa kepada Tuhan, membawa persoalannya kepada Tuhan. Lawan tapi teman. Ya, kita perlu belajar seperti Daud. Saya lawannya, tapi saya hamba Allah. Saya ada di pihak yang satu, tapi saya adalah hamba Allah. Seperti itu. Dan hanya dengan tindakan itu yang meluluhkan hati Saul. Dan itu dia berhenti. Saat itu dia berhenti mengejar Daud. Dia pulang. Karena tindakan kasih itu. Mestinya dia sudah almarhum di situ. Tapi karena tindakan kasih itu meluluhkan hati Daud. Dia berhenti. Dia pulang. Tapi ceritanya kemudian dia kejar lagi sama Daud. Yaitu berarti dia kembali memberi kesempatan pada iblis menguasai hati dan pikirannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah persaingan politis, cenderung kita memandang lawan itu sebagai pesaing dan yang harus dikalahkan. Dalam batasan bahwa ini adalah perjuangan dalam berpolitik. Dan itu menurut saya lawan harus dikalahkan dengan cara yang elegan, itu hal yang wajar gitu. Ya. Sebab kalau perjuangan itu tidak ada nilai perjuangannya, sebab untuk mendapatkan sesuatu tidak ada targetnya, saya kira tidak akan ada kemenangan. Tidak akan ada keperjuangan dan tidak akan ada kemenangan. Ya. Demi memperoleh kekuasaan, maka perjuangan itu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada targetnya. Ya. Namun Bapak Ibu, dalam perjuangan tersebut setiap orang beriman tidak boleh keluar dari kerangka iman sebagai orang yang harus mengenal firman Tuhan. Iman bukan seperti pakaian yang dicopot-copot, tapi dalam segala keadaan, di segala waktu dan tempat,
Baik atau tidak baik, waktunya harus memberitakan firman Tuhan. Iman itu harus terus nyata. Sama seperti Daud terhadap Saul. Dalam hal ini pun kita yang berkiprah di politik, apakah kita kandidatnya, apakah kita pendukungnya, tetap harus dipandang, lawan itu tetap harus dipandang sebagai sesama manusia yang harus dikasihi. Dipandang sebagai teman. Dan melakukan bukti kasih dalam praktek politik. Bukti kasih harus ada, Bapak Ibu. Doakan. Kalau ada konvoi lewat, kandidatnya lewat, angkat tangan walaupun secara faktual Anda lawan politiknya. Angkat tangan. Beri salam. Bukan melemparinya dengan batu. Itu bukan bukti kasih itu. Berdoalah buat semua. Berlaku baiklah buat semua. Berkatalah yang jujur dan benar tentang lawan politikmu. Tidak menyebarkan fitnah, hate speech hate speech atau ujaran kebencian. Kalau berorasi, orasi yang bermutu di hadapan Allah adalah, sebagai orang beriman adalah, kemukakanlah visi misi dengan program-program yang baik 5 tahun ke depan bagi bangsa ini. 5 tahun ke depan bagi Sumba Timur pada khususnya. Sehingga konstituenmu melihat kehebatanmu, melihat kepintaranmu, melihat visi misimu, melihat hatimu, melihat kasihmu bagi rakyat ini. Dan itu akan pasti menghasilkan dukungan yang hebat. Jangan seperti Saul, yang karena marah terhadap Daud, takut tahtanya diambil, takut kalah, lalu dia melakukan apa? Segala sesuatu yang jahat terhadap Daud. Bayangkan Bapak Ibu, dosa mengintai dia sehingga masa-masa jabatan dia sebagai raja di Israel hanya diisi dengan mengejar Daud. Waktunya hanya habis untuk itu. Dia hanya mengejar lawannya untuk disingkirkan. Bukannya membangun Israel. Dia hanya sibuk mengejar Daud yang dipandangnya sebagai musuh yang harus disingkirkan. Padahal tugas utama membangun negara adalah rakyatnya senang, rakyatnya bahagia, meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai lini. Tapi itu ditinggalkan. Fokusnya bukan lagi ke itu, tapi kepada musuhnya. Saudara-saudara, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dengan visi misinya untuk rakyat. Melaksanakan visi misi itu selama 5 tahun berkuasa, bukan mengisi 5 tahun itu untuk mengejar musuh-musuhnya dan menjatuhkan mereka semua, memutasikan mereka semua supaya kapok, jauh, jangan mengganggu saya. Mengamankan diri sendiri. Bukan mengamankan rakyat. Saudara-saudara, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berkarakter, yang tadi sama seperti Daud, kakiku tidak goyah, yang berkata demikian adalah pemimpin yang memimpin dengan kasih, mengasihi semua orang, sama seperti Yesus yang kita akui dan sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang harus kita teladani. Belajar dari Yesus. Saudara dan saya menyembah Yesus, harus ikut Yesus dalam segala kiprah kehidupan ini. Saudara-saudara, pemimpin yang baik adalah yang kasihnya kelihatan selama 5 tahun memimpin. Ada perubahan signifikan di sana sini. Wajah kabupaten semakin menjadi hidup dan cantik. Bukan kering kerontang. Bukan akses jalan dari tahun ke tahun yang tetap sama, bahkan tambah rusak.
pemimpin yang baik, yang dengan visi misinya rakyatnya menjadi kenyang, damai sejahtera dialaminya, menghadirkan kerajaan Allah yang nyata dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Bukan sebaliknya pemimpin yang malah kenyang sendiri. Segala perubahan yang terjadi hanya perubahan dirinya sendiri, sedangkan rakyatnya tetap menderita. Rakyatnya tetap menderita. Kalau jalan kaki, orang Sumba Barat bilang dia peko jalan kaki, dilewati bos yang merasa sudah sukses menjadi bapak rakyat. Itu berarti yang dibangunnya adalah kerajaannya sendiri, bukan kerajaan di dunia ini yang bersifat ilahi. Kalau itu yang dikerjakan saudara-saudara, kalau saudara hanya membangun kerajaannya sendiri, sudah dapat dipastikan oleh Alkitab bahwa saudara sedang tidak memuliakan Allah. Belajar dari doa Bapa kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa. Itu doa Bapa kami ya. Kalau kita menyadari panggilan imannya, bahwa kita sedang membangun kerajaan Allah, ya, sekali lagi, kalau kita menyadari panggilan imannya kita dan kita sedang membangun kerajaan Allah, maka lakukanlah sosialisasi kampanye dengan baik, ikuti aturan KPU, lakukan itu dalam kasih dan kebenaran, keadilan dan sukacita. Kemukakanlah visi misimu dengan baik, kemukakanlah program-program yang akan dikerjakan berdasarkan visi misi itu. Lakukanlah sosiasi dan kampanye yang terhormat, elegan, jauh dari kekacauan, saling memfitnah, jauh dari menuding dan menjatuhkan. Hormatilah lawan politikmu. Lakukanlah itu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan pasti akan mendatangkan simpati baik dari Allah, banyak pihak manusia. Mereka akan mendukung dan mendoakanmu. Belajar juga dari sejarah Israel setelah zaman Daud, bahwa ketika para rajanya memimpin di luar kehendak Allah, ya, maka kerajaan mereka dirubuhkan, rakyatnya, rajanya diangkut ke pembuangan, ke Babel. 70 tahun tinggal di sana. Bukan kerajaan Allah yang dibangun. Kuasa yang terjadi bukan kuasa Allah. Padahal ya, kalau kita doa tadi, doa Yesus tadi, ya, karena Engkaulah yang punya kerajaan. Kalau itu doa kita, mari kita bertindak sebagai anak Allah yang punya kerajaan Allah. Tapi yang terjadi di Israel adalah mereka dibuang. Mungkin kita berpikir polos, zaman sekarang mau dibuang kemana? Kan di zaman Israel memang mereka dibuang ke pembuangan. Artinya saudara hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, apa artinya hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah? Dan pada hari Tuhan nanti kita benar-benar akan dibuang oleh Allah. Kita akan dihukum. Bukan hanya 70 tahun. Tapi kekal, hukuman kekal. Saudara-saudara yang saya kasihi, Nas pembimbing mengingatkan kita, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, Bapak Ibu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada saudara dan saya ciptaan baru di dalam Kristus. Dan karena itu tampilan kehidupan kita, tampilan politik kita, tampilan ekonomi kita, tampilan dalam rumah tangga kita, apapun dalam usaha dan kerja kita, harus tampil sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Harus di dalamnya ada kasih, kebenaran, sukacita. Apapun kerajaan kita, kita juga raja di dalam rumah tangga. Kerajaan kita adalah rumah tangga kita. Tapi ada ilahinya tidak? Dia bersifat ilahi atau tidak? Jangan-jangan semua orang di dalam rumah stres semua.
masing-masing ngomong sendiri-sendiri. Tidak ada yang menyenangi. Karena pemimpinnya adalah pemimpin yang tidak menjalankan kehendak Allah. Karena itu harus transformasi, harus ada pembaharuan di dalam Kristus. Ciptaan baru di dalam Kristus. Itu menjadi penghayatan yang penuh dalam hidup kita. Nah, untuk selalu menghayati ciptaan baru, diri kita sebagai ciptaan baru, mari kita bangun hubungan pribadi yang intim dengan Allah, dengan terus berdoa, terus menghayati firman Tuhan lewat ibadah keluarga, ibadah pribadi dengan Tuhan. Ya, sebab kalau orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan hati-hati bertindak dalam kehidupan ini. Kita akan selalu bertindak menurut firman Tuhan yang dengannya kita akrab, yang dengannya kita pedomani firman-Nya. Tanpa relasi pribadi ini, kita akan menjadi pribadi yang sembarangan dalam bertindak di dalam dunia ini. Kita merasa tidak terikat sedikit pun dengan Tuhan itu. Tetapi kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, mari kita menghayati diri kita, ciptaan baru sebagai anak Tuhan. Dan saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini, baik yang ada dalam gedung ibadah ini maupun yang berada di rumah, karena ini adalah live streaming, saya menghimbau kita semua, mari kita hidup sebagai ciptaan baru. Kiranya transformasi di dalam diri kita menjadi hidup, berjuang untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara semua. Amin. Bersama-sama dengan semua umat percaya, mari kita mengungkapkan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan pengakuan kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, gereja disalibkan, mati dan dikubur. Yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, dan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syukur syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman Tuhan yang boleh kami dengar. Bapa yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, yang firman-Nya berkenan membaharui dan terus meluruskan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Sekalipun kami berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan kehidupan di dunia ini.
kami berada di tengah-tengah dunia yang menantang kami untuk melakukan apa yang kami mau. Tetapi oleh berkat dan pertolongan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan menuntun kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kami juga berdoa bagi para kandidat 3 atau berapapun pasangan yang akan maju di Kabupaten Sumba Timur. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka untuk sungguh-sungguh berjuang menurut firman Tuhan yang diperdengarkan hari ini. Berkati mereka agar selalu mengutamakan kasih, saling menghormati, dan berbagai tindakan elegan, terhormat seorang terhadap yang lain. Dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka agar selama-lamanya mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka, baik para kandidat maupun para pendukung. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Siapapun yang Tuhan pilih untuk Kabupaten Sumba Timur, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Engkau memberkati setiap orang di hadapan-Mu. Mereka semua adalah anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Tuhan menyatakan kasih-Mu, firman-Mu kepada mereka menurut cara Tuhan sendiri. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun. Kami ingat Ibu Adriana Willy yang berulang tahun yang ke-50, Tuhan memberkati dia. Kiranya dengan pertambahan usia ini Tuhan memberikan hikmat agar dia tetap menjadi ibu rumah tangga yang terus berjuang bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kekasih kami Inosio Dias yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah ia sendiri mengandalkan Tuhan sebagai sumber berkat dan kekuatannya, sumber hikmat, sumber kesehatan, dan kami percaya Tuhan juga memberkati upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter dan perawat, bahkan yang dilakukan oleh keluarga semua. Berkati mereka semua sehingga menjadi satu keluarga yang terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Bersama Inosio, mereka terus tampil bagi hormat nama Tuhan. Bapa di surga, demikian juga untuk semua pasien yang berada di rumah sakit atau di rumah, kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka juga untuk tetap setia mengandalkan Tuhan. Segala perjuangan pemerintah terkait dengan upaya mencegah mewabahnya virus corona dan berbagai penyakit lain, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Para medis yang berjuang untuk menyehatkan bangsa, menyehatkan setiap orang, kami serahkan mereka juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka juga dikuatkan oleh Tuhan, bahkan mereka pun secara pribadi masing-masing membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan menyerahkan segala perjuangan mereka di dalam kuasa dan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang ada dalam surga, kami sungguh menyadari bahwa dampak dari virus corona ini ada begitu merebak dalam berbagai lini kehidupan, antara lain macetnya perjalanan roda ekonomi, perputaran roda ekonomi, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan berbagai hal lain lagi juga kami serahkan. Dalam dunia pendidikan juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ada program-program BDR yang dilaksanakan oleh para guru dan program online yang diserahkan mereka juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak sehingga mereka tetap bertumbuh dan belajar yang sungguh-sungguh demi masa depan yang lebih baik lagi. Karuniakan hikmat, akal budi dan kepandaian kepada pihak-pihak terkait supaya sungguh-sungguh tetap setia menjalankan pendidikan bagi masyarakatnya, bagi anak-anak sekolah pada khususnya. Bapa yang ada dalam surga, kami juga berdoa bagi majelis jemaat dalam segenap perjuangan pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Para hamba Tuhan pun demikian, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat dengan segenap usaha dan profesi masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka juga. Terpuji nama Tuhan. Dengarlah seru doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kepada kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan Bapak Ibu Saudara, dan untuk itu mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan NKB 126.
Warta Mimbar GKS Jemaat Wengapu Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan salam sejahtera dan selamat beribadah pada Bapak Ibu warga jemaat dan para tamu yang mengikuti ibadah saat ini, khususnya bagi Bapak Ibu yang berkepentingan dapat menghubungi kantor jemaat setiap jam kerja. 2. Berdasarkan hasil rapat pimpinan Majelis Jemaat lingkungan pada tanggal 9 Agustus 2020 akan laksanakan ibadah perjamuan kudus untuk triwulan kedua dan triwulan ketiga dengan mematuhi protokol kesehatan dan pelayanan di atas sebagai berikut. Ibadah pertama, perjamuan pertama pada jam 5:30 pagi sampai jam 7 pagi untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan luar kota. Ibadah kedua jam 7.30 sampai dengan jam 9 WITA untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan Kampung Sabu dan Radamata. Untuk ibadah ketiga atau perjamuan yang ketiga jam 9.30 sampai dengan jam 11.00 WITA untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan kota dan Hambala 1 disertai ibadah live streaming. Ibadah keempat atau perjamuan yang keempat jam 15.30 sampai dengan jam 17.00 WITA untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan Matawai dan Hambala 2. Dan ibadah kelima dan perjamuan yang kelima jam 17.30 sampai dengan jam 19.00 WITA untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan Kambak Jawa. Untuk maksud ini agar majelis jemaat dan Bapak Ibu warga jemaat memperhatikan dengan baik ketentuan waktu dan urutan lingkungan. Jadwal jam ibadah ini menjadi jadwal yang dipakai untuk minggu seterusnya. 3. Mohon Bapak Ibu yang mengikuti ibadah menggunakan masker serta mencuci tangan sebelum dan sesudah ibadah. 4. Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti ibadah minggu karena kondisi kesehatan yang kurang fit dapat memanfaatkan ibadah live streaming pada jam ibadah yang ketiga. 5. Untuk sementara waktu agar tidak mengikut sertakan anak-anak dan lanjut usia. 6. PA rumah tangga dimohon Bapak Ibu jemaat lingkungan mengkoordinasikan kepada warga jemaat yang tetap mengikuti tata protokol dan paling lama 1 jam serta untuk sementara tidak ada pelayanan makan minum saat melaksanakan PA rumah tangga. 7. Untuk pelayanan pemberkatan nikah, baptis, sidi, pengakuan dosa, syukuran keluarga,
telah kembali normal dan melaksanakan protokol kesehatan. 8. Jika dikehendaki oleh Tuhan dan tidak ada keberatan sah yang masuk, maka akan diberkati nikahnya atas pasangan saudara Paulo Andi Surya Hela Esos dan saudari Janet Yohanes Margaret SP yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 jam 9 pagi di GKS Jemaat Wengapu. Ini merupakan pengumuman yang pertama. 9. Menindaklanjuti hasil pertemuan panitia pembangunan BPMJ, tokoh jemaat dan ketua majelis lingkungan tanggal 17 Juli 2020 telah menyepakati kiranya berkenan pada perayaan Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021, gedung ibadah yang baru dapat digunakan. Kendala yang dihadapi adalah biaya pengadaan dan pemasangan granit ukuran 1x1 seluas 1.300 meter persegi dengan nilai 429 juta rupiah. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan secara bertahap atau cicilan, namun pembelian bahan harus sekali dilaksanakan untuk menghindari perbedaan warna granit. Untuk membagi beban bersama dan meringankan tanggungan ini telah dibentuk 3 tim yang masing-masing didampingi pendeta. Di samping itu majelis jemaat lingkungan mendatangi mengunjungi langsung warga jemaat di lingkungannya. Dan nanti 3 tim ini akan mengunjungi tokoh-tokoh jemaat di lingkungan masing-masing. 10. Untuk persembahan kolektif mingguan sudah bisa dilakukan dengan cara scan kris kode bank NTT cabang Wengapu pada layar monitor pada saat live streaming dan bisa juga dilihat pada akun FB GKS Jemaat Wengapu, dan dapat dilakukan juga transfer rekening melalui rekening GKS Jemaat Wengapu, Bank NTT dan Bank BRI. 11. Untuk membantu pembangunan ada penjualan makanan di gedung serbaguna berupa ikan goreng dan capcay. Untuk itu warga jemaat dimohon untuk partisipasinya. Demikian warga jemaat, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Salam. Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupanmu setiap hari dan laksanakanlah firman Tuhan, dan untuk itu terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, rahmat dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, turun atas saudara sekalian, memberkati saudara-saudara dalam setiap langkah juang dan pergumulan kehidupan, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sesat